RRI Live Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada. Menyapa Anda kembali dalam live music RRI Net malam hari ini dari RRI Makassar. Bersama saya Arfan Yusri, juga ada bintang tamu kita spesial malam hari ini yang akan menemani saya selama kurang lebih 90 menit ke depan ya bersama Anda di RRI Live Music ini. Dan tentunya kita nanti akan ngobrol-ngobrol juga nih soal KPJ Makassar yang menjadi tantangan kita menjadi narasumber kita juga nih, nanti ada obrolannya ya seputar bagaimana eksistensi nih ya para musisi jalanan di era milenial ini. Nah, sebelumnya kita akan sambut dulu KPJ Makassar malam hari ini untuk Anda semua mempersembahkan satu lagu dari mereka yang untuk membuka acara kita ya. Ada Sugali. Tulis dalam koran tentang seorang lelaki yang sering keluar masuk kui jadi buronan polisi. Dar der dor suara senapan Sugali anggap petasan. Tiada rasa ketakutan, punya ilmu kebal senapan. Sugali makin keranjingan. Sugali menari di lokasi WTS kelas teri. Asik lembur sampai pagi, usai garong hambur uang peduli setan. Dik dik duk, dik daki duk, dik dik duk, dik duk, dik dik duk, dik daki duk, dik dik duk, dik duk. Ramai gunjing tentang diri yang tak juga, hingga perasa jemu suram hari depanmu. Rasa was-was, mata beringas, menunggu datang peluru yang panas di waktu hari naas. Oh bisik jangkrik di tengah malam, tenggelam dalam suara letusan. Kata berita di mana-mana tentang Sugali tak tenang lagi dan lari sembunyi. Dar der dor suara senapan Sugali anggap petasan. Tiada rasa ketakutan, punya ilmu kebal senapan. Sugali makin keranjingan. Lihat Sugali menari di lokasi WTS kelas teri. Asik lembur sampai pagi, usai karong hambur uang peduli setan. Dik dik duk, dik daki duk, dik dik duk, dik duk, dik dik duk, dik daki duk, dik daki duk, dik daki duk, dik duk.
suram hari depanmu. Rasa was-was, mata beringas, menunggu datang peluru yang panas di waktu hari naas. Kopi si jangkrik di tengah malam, tenggelam dalam suara letusan. Kata berita di mana-mana tentang Sugali tak tenang lagi dan lari sembunyi. KPJ Makassar sudah hadir bersama kita di malam ini dalam live music RRI Net. Tonton yang Anda dengar ya. Bersama saya Arfan dan saatnya saya mau tanya-tanya dulu nih ya. KPJ Makassar. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam. Baik, KPJ Makassar tadi Sugali ya membuka RRI Net kita malam hari ini, tentunya menyapa seluruh pendengar juga. Baik, saya mau tahu dulu nih personil-personil yang dibawa oleh KPJ Makassar malam hari ini. Mungkin dimulai dari sang vokalis ini kayak ini apa? Iya. Ya, perkenalkan Sebagai nama saya leader ya, Erwin Jordan, Erwin Jordan. biasa dipanggil Jo atau Om Jo, iya. Om Jo. Iya. Om Jo ya tepatnya ya, Om Jo. Terus di sini ada pemain biola, ini namanya Usman. Usman. Iya, Usman Carnivora. Ada tambahan, ada tambahannya juga ya. Iya. Iya. Kemudian Kalau ini personil Akmal. berikut. Akmal. Nah, ini ada tambahannya juga. Dari Matawang. Oh, dari Iya. Matawang. Oke. Kalau ini pemain gitar satu ada Anca Muzafir. Anca Anca Musafir. Anca Musafir ya. Kemudian yang kita dua. John Denver. John Denver. Ini Iya. kelahiran California. California Iya. memang. Wow, luar biasa. Sedikit di bawah Jeneponto. Oke, kita beralih ke ujung sana. Nah, yang paling ujung ini namanya Yudallah. Yudala ya. Oke. Iya. Baik. Om Jordan, kita nanya-nanya juga soal KPJ ini. Saya mau tahu KPJ itu sejak kapan berdirinya KPJ Makassar ini? Ya, jadi kalau KPJ Makassar deklarasinya tepat di 2006. 2006. Iya, kalau Deklarasi. deklarasi. Tapi artinya sebelum-sebelumnya sudah Ya, teman-teman sudah ada di jalanan. Tetapi secara resmi itu tahun 2006 itu berkiblat ke KPJ Jakarta. KPJ Jakarta tempatnya. Oke, apa yang mendasari itu terbentuknya KPJ Makassar ini? Oke deh, kita deklarasikan atau gimana? Iya, ini sebuah penyatuan pikiran karena teman-teman itu perlu wadah pada saat itu. Oke. Jadi teman-teman pada saat itu mulai merasa kita harus lebih baik ini, Nah, maka menyatukan pikiran, visi dan misi, membangun sebuah wadah, maka kita bentuklah organisasinya supaya teman-teman jalanan ini punya aturan main. Seperti itu. Aturan main. Iya. Iya. Jadi Kalau ada organisir, iya. istilahnya ada yang menaungi gitu ya, Iya, satu iya. ini. Nah mungkin sebelumnya KPJ sebelumnya ya, kalau Loli tadi bilang biar terakomodir dan sebagainya, emang waktu-waktu itu sebelum-sebelumnya pada kenapa maksudnya terpecah-pecah para musisi jalanan ini? Iya, jadi sebenarnya sudah teratur juga, cuman yang namanya juga harus lebih baik ya, berarti harus ada organisasi. Iya, organ. Ya, tapi kan pasti tidak semudah itu. Iya, Ya, sebelumnya pasti ada perjuangan untuk menyatukan visi. Oh iya pasti. Apalagi beda-beda watak, beda-beda karakter, apalagi kalau bilang musisi jalanan kan punya idealisme masing-masing. Iya, Untuk menyatukannya itu bagaimana mensonding mereka gitu, untuk ayo kita satukan. Kan kalau pengamen dulu itu kan ada di bis tingkat, ada di Damri itu, yang kan orang bilang dulu kandang Damri, puyuh kan, Puyuh. terus ada di Sentral, ada Pantai Losari, Iya. nah, ada di warung-warung sari laut, ya depan benteng itu paling banyak. Nah teman-teman ini penyatuannya karena sesama
anak jalanan ceritanya. Orang sebutnya anak jalanan, pengamen jalanan, ya musisi jalanan. Ya mereka satu hati sebenarnya. Jadi pada saat itu mereka mulai berbincang-bincang setelah ngamen, duduk sama-sama di depan benteng. Akhirnya terbentuklah atau dibentuklah KPJ Makassar Sepakat untuk bergabung satu gitu dalam nama KPJ Makassar. Kalau dulu kan lebih ke berkelompok mereka. Iya, iya kan? Ada Troubadour, ada MTE, itu ada Palewai. Nah kebetulan yang di belakang saya ini senior semua ini. Senior semua. Ini. Dari awal? Iya. Dari 2006. Waduh. Oke, jadi sudah 2006 sampai sekarang tentunya adalah apa ya namanya naik turunnya, namanya berorganisasi. Ini bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan atau gejolak-gejolak mungkin ya di awal-awal jalannya KPJ Makassar? Iya, jadi kalau ya namanya dunia jalanan ini ya dia seperti hutan rimba. Ya, karakternya bermacam-macam dan penyelesaiannya adalah mereka kan apa ya? Kalau yang saya pelajari dari teman-teman saudara semua ini karena mereka satu hati. Maka kalau meskipun mereka bertengkar besok berpelukan. Oh gitu. Jadi hanya sesaat. Dia seperti apa ya? Memperbaiki diri sendiri. Tidak berlama-lama. Tidak berlama-lama. Iya. Jadi misal baku pukul hari ini yang kemarin kita cerita ya. Baku pukul hari ini, lusa itu mereka berpelukan. Berpelukan lagi. Iya. Sama-sama lagi. Karena itu tadi persaudaranya sangat kental. Iya. Jadi kehidupan jalanan, musisi jalanan, jadinya satu hati, jadi ikatan kekeluargaan yang gitu ya. Iya. Karena satu perjuangan, apalagi dasarnya musik semuanya. Iya. Cinta musik. Ya, baik. Jadi 2006 sampai sekarang kurang lebih berapa itu ya? 16 tahun. 16 tahun. Banyak suka duka. Ada prestasi juga pasti nanti akan kita mau tanya-tanya nih. Nah mungkin sepak terjangnya dulu deh. KPJ Makassar selama ini mungkin hanya oke lah semua musisi jalanan bisa dirangkul gitu ya. Mungkin ada program-program juga nih selain untuk diri sendiri untuk KPJ Makassar. Saya lihat juga kan pasti ada kepedulian sosialnya dan sebagainya. Pasti. Apa-apa aja itu yang dilakukan KPJ Makassar? Terlibat dibilang apa-apa aja? Iya, dari awal KPJ Makassar berdiri itu memang sudah bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Iya, jadi setiap bencana pasti ada KPJ. Setiap bencana alam, kebakaran atau apapun pasti KPJ turut andil di situ. Apakah itu sumbangan dana hasil ngamen mereka, itu dikumpulkan semua baru kita sumbangkan, termasuk dari bencana Wasior, Palu, terus Mamuju kemarin. Iya, saya sampai turun tangan juga bersama teman-teman membawa bantuan ke sana satu mobil. Nah, itu hasil teman-teman ngamen di pinggir jalan di depan KPJ Sekret. Dan itu merupakan program dari KPJ memang ya, dalam kepedulian itu yang utama juga punya empati gitu. Iya, bukan cuma itu, kita juga dalam edukasi. Edukasi juga maksudnya. Iya, jadi adik-adik yang di jalanan itu yang asongan, kami dulu kan bekerja sama dengan Dinsos Makassar, terus provinsi dengan kementerian. Jadi 3 itu kami bekerja sama. Mempercayakan kepada kami itu namanya program PKSA. Itu kurang lebih 6-7 tahun kami bekerja sama. Iya, jadi kami uang negara dipercayakan kepada kami. Kami membagikan tabungan kepada adik-adik ini, kan namanya program kesejahteraan sosial anak. Jadi per anak itu 1.500.000. Nah, itu kami alhamdulillah KPJ melakukan kursus bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang di Sekret pada saat itu. Tapi setelah COVID ini kami stagnan. Jujur saya bilang stagnan. Jadi 2-3 tahun ini stuck semua? Kami sejak melakukan COVID. Kegiatan tapi yang tidak ada edukasinya. Paling
acara pertemuan, misalnya konser musik kecil-kecilan, atau misalnya Rindu Sahabat. Kami ada itu setiap bulannya sebenarnya itu Rindu Sahabat. Jadi pagelaran musik, terus ada bincang-bincang, ada basar, kayak gitu-gitu. Artinya KPJ ini bisa terlibat dalam berbagai bidang ya. Iya. Bekerja sama dengan pemerintah ya. Iya. Juga sosial, edukasi juga. Iya. Luar biasa ini. Dan yang paling khusus itu sebenarnya teman-teman KPJ itu atau para caleg atau calon wali kota itu ya teman-teman yang bikin lagunya, lagu kampanyenya. Oh gitu ya, terlibat dalam itu ya. Iya, mulai dari Pak Ilham Arif Sirajudin. Sisi seninya gitu ya, butuh kita punya gitu ya. Profesional gitu ya. Oke, baik. Itu sekilas ya dari KPJ Makassar, personilnya juga mungkin sudah tahu. Nah sebentar, ada kurang lebih 1 album ini nanti akan dimainkan oleh KPJ Makassar ini. Sudah siap ya untuk menghibur Anda semua pendengar dan juga pemirsa RRI Net di live music RRI Makassar malam hari ini ya dengan KPJ Makassar yang akan menjadi geser kita. Kita akan lanjut dulu di sesi berikutnya ini. Kita break dulu sejenak untuk informasi-informasi yang akan lewat ini. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music. When I was a little bitty baby, my mama wanna rock me in a cradle. And the moon, Catherine feels back home. He was down in Louisiana, just about a mile from Texas Gate. In the moon, Catherine feels back home. When I was a little bitty baby, my mama wanna rock me in the cradle. In the moon, Catherine feels back home. He goes down in Louisiana, just about a mile from Texas Gate. In the moon, Catherine feels back home. I wanna Catherine, don't get a rotten. You can be very much Catherine. In the mall, Catherine feels back home. He was down in Louisiana, just about a mile from Texas Gate. In the mall, Catherine feels back home. Kita. When I was a little bitty baby, my mama wanna rock me in the cradle. And the moon, Catherine feels back home. He was down in Louisiana, just about a mile from Texas Gate. In the moon, Catherine feels back home. I wanna get on, don't get rotten. You can be very much Catherine. In the mall, Catherine feels back home. He was down in Louisiana,
terkucil di dalam kamar. Dunia memicingkan sebelah matanya pada kami. Itu sebabnya kami tak mau bertatap muka, karena kami tak mau dihina dan disakiti. Terkucil di dalam kamar. Dunia memicingkan sebelah matanya pada kami. Itu sebabnya kami tak mau bertatap muka, karena kami tak mau dihina dan disakiti. Di dalam kamar kami bisa bicara cinta. Di dalam kamar kami juga bisa berpolitik. Di dalam kamar kami tak menyakiti siapa-siapa. Di dalam kamar kami punya cinta dan cerita. Itu sebabnya kami tak mau bertatap muka, karena kami tak mau dihina dan disakiti. Di dalam kamar kami bisa bicara cinta. Di dalam kamar kami juga bisa berpolitik. Di dalam kamar kami tak menyakiti siapa-siapa. Di dalam kamar kami punya cinta dan cerita. Kami bersatu, hidup tenang. Kami bersatu mau merampas yang bukan. Hidup tenang. Kami dalam kamar kami juga bisa berpolitik. Kami dalam kamar kami tak menyakiti siapa-siapa. Kami bersatu, hidup tenang. Kami bersatu. Kami bersatu ya, dan Anda masih bersama kami pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tonton yang Anda dengar. Malam hari ini kita bersama KPJ Makassar, 2 persembahan lagu lagi sudah dihadirkan bersama kita ya. Tadi ada Cotton Field dan juga Manusia Kamar. Mudah-mudahan bisa menemani ruang dengar Anda juga yang lagi bersama kami ya di RRI Makassar dan juga di RRI Net ya. Baik, saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Kak Erwin. Kita KPJ tadi ini dengan aktivitasnya mungkin saya mau tanya-tanya sekarang. Nah, kalau tadi dibilang beberapa program dari pemerintah yang terlibat, kemudian juga sekaligus mungkin sisi profesional sebagai musisi gitu ya. Setelah COVID masih stuck begitu ya. Jadi rata-rata gimana nih aktivitasnya sekarang di KPJ Makassar? Selain mungkin di KPJ Makassar, mungkin apa kesibukannya masing-masing ini? Iya, jadi sering waktu berjalan memang berangkat dari jalanan, tetapi mereka juga mencari kehidupan lain. Jadi dulunya pengamen, dia sekarang bisa bekerja, ada mungkin yang kerja di kantor, paginya, malamnya ngamen.
Oh, Sekarang tetap jadi double job. double job ya. Iya. Jadi ngamennya itu jadi selingan. Selingan. Iya. Selingan yang menghasilkan Halal. dan juga mengasihkan begitu ya. Mengasihkan, iya. Iya, karena kan biasanya rutinitas akhir pekan kumpul lagi. Itu Dan tidak banyak juga ya teman-teman sudah jadi band indie. Ya, Makassar Uye, terus ada Galarasta, apa lagi? MTM, mereka band indie semua. artinya di KPJ Makassar tidak serta-merta harus ikut di KPJ aja gitu ya. Tidak. Kalau ada yang positif, ada yang pengen ini Iya. disalurkan begitu. Malah kalau di KPJ Jakarta sendiri itu sampai petinju ada. Jadi ada sasana ring tinju. Jadi KPJ yang- Makassar pengen bikin juga nih. Ya kalau kalau ada. Ya, ya, baik. Kalau tadi mungkin dibanding-bandingkan terus ini ya, KPJ Makassar juga KPJ Jakarta. Kenapa ini? Ada satu bentuk organisasi yang pakem kah dari Iya, KPJ ini atau gimana? Tentunya meskipun kami beda kultur, Iya. tapi tetap kami berkiblat kepada ya. Jadi persoalan kultur di sana itu kan dia lebih Puten Engge. Kalau di Makassar sini kan teman-teman ini rata-rata orang Makassar. Iya, Kalau di Jakarta itu pendatang. campur istilahnya. Iya, ya. jadi multi dia. Jadi yang basicnya tinju naik ring. Basicnya puisi ya berpuisi. Nah kalau di KPJ Makassar sendiri rata-rata musisi semua atau? Musisi dan orang gagah. Hei. Jangan ditanya lagi kalau masalah orang taman gagah dan sebagainya gitu ya. Yang jelasnya kegiatan di KPJ Makassar itu sinergi dengan pemerintah dengan hal-hal yang positif. Juga dengan lembaga-lembaga lain dalam hal kegiatan sosial apa dan segala macam. Intinya KPJ hadir bukan menjadi benalu tetapi untuk hal-hal yang positif ya. Bukan untuk jadi penalu, Iya. tapi Hal yang positif. akan hadir selalu untuk jadi Iya. yang Dan positif. ada slogan yang kemarin itu yang sangat kami benci itu bahwa pengamen itu disamakan dengan gepeng apa dan segala macam. Oh, jangan. Sekarang berbeda dengan adanya Undang-Undang Nomor 17. Itu tentang sudah terpisahkan. Kemarin kan Perda Nomor 2 tahun 2008 itu digabungkan kami anak jalanan dengan gepeng. Anak jalanan dan Iya, gepeng. pengamen. Oke. Iya, tapi dengan Undang-Undang Nomor 17 kami sudah terpisah. Makanya sekarang ini tagline-nya itu pengamen naik kelas. Jadi Wih. kami akan hadir di mal-mal apa dan segala macam. Pengamen naik kelas. Iya. Artinya jangan pandang pengamen kayak kemarin lagi begitu Iya. ya. Kita sudah berbeda. Tapi itu berkat dorongan disuarakan juga nggak itu sebelum-sebelumnya untuk itu perubahan itu. Iya. Seperti apa peran anunya? Saya kalau Mendorong nggak perubahan. salah ingat saya 2 kali 3 kali presentasi tentang penanganan anak jalanan. Terus di keikutsertaan KPJ itu di kegiatan-kegiatan lembaga lain yang bersifat sosial, bersih-bersih pulau, terus tanam pohon, macam-macam tuh penanganan bencana alam. Seperti itu bagian daripada hal-hal yang positif kan. Nah, kalau untuk pengamen naik kelas itu kami kemarin itu bekerja sama dengan IMJ, dengan Kemendikbudristek. Jadi teman-teman yang sudah mahir bermain akan dikurasi. Mereka tampil di panggung dan akan dikurasi. Mereka akan mendapatkan sertifikat kelayakan untuk ngamen di ruang publik. Oh, begitu. Itulah itu turunan daripada Undang-Undang 17 itu. Artinya KPJ masuk memperjuangkan juga nih secara tidak langsung begitu ya. Iya. Bahwa kita ini pengen berubah begitu. Kita Iya. ini agak berbeda, jangan disamain begitu ya. Ya, sebenarnya kita artis juga. Iya. Tempatnya aja beda. Oke, dari berdirinya KPJ pasti sudah ada prestasi. Kalau tadi kita sonding-sonding dari awal ada prestasi nih. Apa yang pernah
KPJ Makassar sudah raih begitu untuk membanggakan nama Makassar? Banyak ya. Ya salah satunya 2, 3, 4. Yang terakhir teman-teman ada orang itu. Sebentar dia akan tampil juga di sini. Kita bocorkan dulu Iya. prestasinya. Prestasinya juara 3 lomba musik Bayangkara 2022 di Jogja kemarin. Di Jogja? Juara 3. Juara 3? Se-Indonesia, iya. Wow. Itu bukan kelompok KPJ semua kan? Tidak semua. Tidak semua, artinya Iya. KPJ mengambil tapi jalanan. ya Suara jalanan. Oke. Iya. Salah satunya seperti itu nih. Jadi tingkat nasional ini. Tingkat nasional Luar biasa. alhamdulillah mereka membawa pulang juara 3. Juara 1 Jakarta. Walaupun itu dengan swadaya sendiri. Iya. Jadi memang ajang kreatif. Kreatif ya. Iya, semakin bagus bermainnya, semakin dekat dengan apa namanya? Nah. Pialanya itu. Ya. Tapi bukan hanya itu ya. Tapi memang pembuktian bahwa Iya. KPJ naik kelas, ada hal-hal positif yang pengen Iya. disuarakan di Iya. situ semua. Jadi jangan melihat mereka ini hidup di jalan, tapi tidak. Iya, jadi Ada- teman-teman ada- itu ada. sekarang itu apa namanya? Ada yang sudah bekerja di kantoran, ada yang sudah bangun usaha sendiri. Iya, oke lah. Mungkin kalau sementara sudah berjalan begitu ya. Tapi Iya. bagaimana dengan yang baru-baru mungkin anak-anak selain pendidikan untuk anak jalanan, tapi mungkin musisi-musisi jalanan lainnya Iya. yang mungkin baru terjun ke jalan. Itu KPJ Makassar dalam artian ini merangkul mereka enggak atau Iya. tunggu mereka datang dulu nih? Jadi sebenarnya itu adalah PR bagi kami. Iya. KPJ Makassar PR itu, dan ini sudah berulang kali saya sampaikan ke dinas terkait. KPJ tolong diberikan wewenang. Pengen Iya. diberikan wewenang. Tahun 2012 kami melakukan sosialisasi tentang mengamen dengan benar, tidak memaksa. Mengamen dengan benar Iya. gitu ya. Jadi kalau ada KPJ di lampu, jadi kami mengharamkan itu KPJ bermain di lampu merah. Nggak ada. 2007 kami sudah bersihkan itu. 2007. Zamannya Pak Kadis Pak Ibrahim. Kami bekerja sama dengan dinas sosial, ada sinergitas. Alhamdulillah bersih, mulai dari yang pengamen, ini semua kami bersihkan lampu merah itu. Nah itu yang saya suarakan kemarin di 5 tahun kemarin, bahwa program di 2007 itu sangat bagus, kenapa tidak dilaksanakan lagi? Ya meskipun eranya berbeda, tapi kan itu paling mujarab tuh. Iya, artinya KPJ ikut andil di situ. Jangan adik-adik itu pengamen itu dengan kekerasan, tapi lebih ke persuasif. Jadi berbicara kan dulu kan begitu juga. Teman-teman di KPJ itu kebanyakan juga pengamen, terus berangkat sudah main di hotel sekarang misalnya, bisa sampaikan itu. Dan ada edukasi, ada bicara dari hati ke hati itu. Iya. Supaya mereka begini, begitu. Di KPJ Makassar pengen berperan lebih jauh ya, punya tanggung jawab karena Iya. setidaknya pernah di posisi itu dan pengen merubah mereka juga nih ya. Iya. Dan menjadi rasa tanggung jawabnya dari KPJ Makassar. Itu berat Bapak Erwin. Iya, makanya kemarin itu waktu ditanya sama Pak Lurah, anggota KPJ sekarang berapa Pak Jordan? Kalau kemarin kan kalau berbicara KPJ itu sebenarnya simpatisan yang banyak. Iya. Kalau anggotanya paling terakhir saya data itu 256. Itu database saya. Database. Nah itu berkurang. Kemarin kami bikin KTA, itu tinggal tidak sampai 200. Berkurang. Berarti apa? Masa mau di jalanan terus, dia harus lebih baik. Dari jalanan menuju sukses misalnya. Iya, gitu. Ya, artinya Jadi harus berkurang. Harus berkurang, Kalau ya. bertambah,
Berarti banyak nada Oh, jalan. jadi istilahnya akan ada survei lagi begitu ke Iya. melihat lagi keanggotaan. Iya. Artinya oh ini sudah lulus gitu ya. Iya. Ini udah lulus ya, kalau makin berkurang makin bagus berarti. Iya. Bukan makin bertambah makin banyak Kalau makin bertambah bagus. berarti. Oh, berarti gagal. Iya. Kalau makin banyak anggota berarti masih tanggung jawabnya masih besar gitu ya. Iya. Oh, oke. Waduh, luar biasa ini. Tapi alhamdulillah kami sering saya kalau duduk di warkop Iya. terus dapat pengamen, saya biasa panggil tuh minum kopi, Mhm. bincang-bincang. Dan rata-rata kenal kan. Mereka saya tidak tahu kenapa tidak mau bergabung di KPJ, tapi mungkin mereka lebih mau bebas, apa. Jadi dapat uang, pulang tidur, apa atau terserah maunya dia gitu. Ya itu kan sudut pandang mereka melihat KPJ, berarti belum ada nyampe informasi, belum ada nyampe Iya, pertukaran makanya itu kalau ya. biasa sering saya panggil di warkop Ah. menyampaikan, ayo bergabung. Nah, sebenarnya yang KPJ lakukan maksudnya ya tidak mencampuri begitu ya masalah pemasukan mereka atau gimana gitu ya. Hanya kan bagaimana menjadikan mereka lebih baik begitu ya. Iya, Positif dalam beraktivitas. iya betul. Bagaimana menyampaikannya Bang Jordan? Jadi sampaikan saja, dia ajak bergabung terus kalau mereka, saya kan biasa apa ya, ada job-job kecil atau ada Sari Lauti minta atau KP minta ini, Bang ada ini personil bisa main di sini untuk mengisi 1 bulan 2 bulan misalnya, oh yaudah. Seperti itu yang kami butuhkan itu untuk karena yang senior ini juga rata-rata sudah main ada di hotel-hotel itu. Iya, Jadi tidak mungkin diambil job kecil itu. saling tarik menarik begitu ya. Iya. Kalau senior sudah ini terus ada ini kasih ada lagi nih Iya. junior yang Jadi sesuai budget bagi-bagi mereka. kue gitu, bagi-bagi kue. Budget. Wow, oke. Baik, saya masih punya banyak pertanyaan tapi kita break dulu lagi ya Pak Jordan ya. Dan Om semua akan lanjut lagi masih di live music RRI Net. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, tonton yang Anda dengar, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya Cuk. Ya. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Live Music.
Kubur aku di sana kelak, bakal tumbuh sebatang pohon tanpa nama, tanpa ujung pangkal. Di belakang rumah ada sepetak tanah warisan nenek moyangku. Kubur aku di sana kelak, bakal tumbuh sebatang pohon tanpa nama, tanpa ujung pangkal. Pintaku sebut ia jati cinta. Pintaku sebut ia jati cinta. Once again, pintaku sebut ia jati cinta. Yogyakarta. Pulang ke kotamu, ada setangku harum dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa magnet. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahmu berhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk sulengkah. Oh, musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu. Dirintih sendiri di dalam deru kota malam ini, kota tiada dan kembali.
dan juga pemirsa RRI Net. Tonton yang Anda dengar di live music kita bersama KPJ Makassar ya. Dua lagu tadi sudah membawa kita kembali begitu ke romansa masa-masa lalu mungkin yang mengingatkan Anda di kesempatan malam hari ini yang baru bergabung di RRI Net. Nah, saya mau tanya-tanya dulu nih ya. Kita kedatangan satu vokalis yang baru bergabung ini. Selain tadi beberapa lagu sudah dijanjikan oleh Erwin Jordan. Ya. Halo, dengan saya dapat bocoran ke Safri ya. Yes. Wis. Siap. Oke, ini terkait eksistensi musisi jalanan di era milenial. Kalau boleh saya tanya-tanya nih ke Safri. Tadi sudah ada juga statement kalau kita sudah naik kelas ya. Tapi kalau dengar musisi jalanan, khususnya mungkin di KPJ Makassar, selalu genrenya itu kan pasti tahunya ballet ya, Iwan Fals, tadi juga yang menggugah puisi banget itu, Jati Cinta dan sebagainya. Nah, pangsa pasarnya kan sekarang semakin luas tadi, sudah bilang naik kelas, sudah main di kafe dan sebagainya. Tuntutan juga pasti ada dong. Ya. Nah, tantangan musisi jalanan di era-era sekarang untuk tahu lagu-lagu kekinian juga gimana nih Pak Safri? Oke, kalau menurut saya sih ini turun kelas ya menurut saya. Justru turun kelas kalau bawa lagu sekarang. Kalau mengingat di tahun 90-an kita sudah ngamen lagu-lagu apa yang mencaya? Iya. Lagu-lagu Latin ya. Oldies. Kita Itu sudah punya nyanyi kelas lagu-lagu sendiri, Latin, lagu Jepang, iya. lagu jadi kalau mau dibilang kita turun Justru kelas turun nih. kelas malah ya. It's okay. Oke. Kalau musik-musik kekinian zamannya kan sudah milenial, sudah berkembang. Jadi pengamen-pengamen sekarang udah pada apa ya? Mungkin karena gadget ya. Iya. Membuat otak cepat cerdas, cepat nangkap, cepat apa gitu kan. Jadi sekarang pengamen udah bisa lah di tempat-tempat umum main, bukan cuman skala di jalan aja gitu maksudnya. Yang saya lihat pengamen-pengamen sekarang. Iya. Tapi artinya mereka juga harus melihat begitu ya. Yes. Ikut perkembangan ini, tapi kembali lagi kan biasanya kalau musisi jalanan punya idealisme musik sendiri gitu ya. Yeah. Gimana kalau dibenturkan dengan profesional misalnya kan Kak Erwin tadi ngomong kalau sudah ada permintaan untuk mengisi tempat A, B, tapi kan pasti ada genre yang diminta tuh. Nah, gimana nih? Menurut saya sih kalau pemusik khususnya Indonesia nggak ada idealis ya. Semuanya pada nyari duit ya. Iya. Nggak ada idealisme. Iya. Jadi musik apapun, saya sih tidak pernah membatasi bunyi-bunyian itu di telinga saya gitu. Semua genre musik saya Semua diterima. Semua Ya. diterima. Jangan mengkotak-kotakan diri Jangan kita. mengkotak-kotakan dengan bunyi-bunyian. Oke, musik is the music. Yes. Oke, luar biasa. Kalau sepak terjangnya Safri sendiri nih di KPJ Makassar apa nih? Pak Tarja, untuk sementara saya masih jadi penjaga gawang sih. Penjaga gawang. Berarti yang lain sudah menyerang gitu. Masih jadi penjaga gawang. Sekarang masih eksis main musik. Saya sekarang main di salah satu hotel di Makassar. Gimana menurut Anda pemusik-pemusik Makassar saat ini? Pemusik Makassar saat ini bagus lumayan. Dia progresnya bagus. Wawasan musiknya luas. Itu yang pernah saya kedatangan sama ada om jauh gitu ya. Tapi sudah berlang-lang buana main di long trip, ya di Australia. Yes. Dia kembali sini masih kaget. Kayaknya kalau kita masih dinilai seperti ini kapan majunya nih musisi Makassar? Ya, betul. Gimana menurut Anda dong, pangsa pasar kan biasanya segini. Kalau saya lihat ya, Kak Safri di dunia entertainment oke, banyak sekarang. Tapi segitu-gitu tonji. Memang sih kalau musik Indonesia, musik Indonesia kan dia kiblatnya memang ke Eropa. Gimana? Jadi memang kalau orang Eropa ngelihat kita, musik apa yang paling enak di Indonesia? Dia jawabnya pasti cuma dua, musik tradisional sama musik dangdut. Selebihnya itu nggak ada. Nggak ada ya, biasa aja. Listening aja. Jadi semua dia jazz ada, pop ada. Memang kiblatnya kita ke sana. Gitu, Jadi bukan kita tidak berkembang, ya masih tidak berkembang masalah musik.
lebih berkembang orang-orang di Eropa sana gitu. Oke. Biasa kalau tadi juga saya dapat titipan nih, banyak yang tadi sounding saya nih, itu jatuh cinta tadi itu penuh perasaan sekali itu lagunya. Itu apa ya? Historinya ini ini rahasia umum ya, histori lagu ini ya. Kalau lagu ini rahasia umum udah dilihat publik. Sudah dipakai jadi apa ya? Sundrang untuk apa ini ya? Wih. Orang pengantin ya. Apa namanya sih kalau itu? Mapatuada gitu. Lagu ini sebenarnya untuk syairnya untuk itu sebenarnya. Cuman anak-anak membuatkan aransemen jadilah sebuah lagu. Tadinya dia suatu puisi untuk sundrang kepada seorang istri. Iya. Artinya itu Sakral punya memang. sakral ya, hal yang sakral dimainkan. Tapi berarti beruntung nih pendengar dan juga pemirsa RRI Net bisa dengar lagu itu di sini ya. Tapi itu satu kearifan lokal juga mungkin yang bisa diangkat begitu ya. Oke, kita akan tanya-tanya lebih lanjut dan masih akan hadirkan pendengar dan juga pemirsa RRI Net bagaimana KPJ Makassar akan masih punya beberapa lagu lagi yang untuk menghibur Anda di kesempatan malam hari ini. Tapi kembali kita akan break dulu setelah yang mau lewat ini. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Live Music. Kembalilah kini, benahilah kini, berjanji
yang kau jemari, memadu dua hati saling memiliki. Oh, kembalilah kini, bersama-sama benahilah kini, kepekaan nurani, berjanjilah kini, berjanjilah kini, tetap setia sampai selama-lama, tetap setia sampai selama-lamanya, tetap setia sampai selama-lamanya. Bento. Namaku Bento, rumah relasi, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya asik. Wajahku ganteng, thank you, banyak yang bilang. Sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjaga, jagalah apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Setan orang susah karena aku, yang penting asik. Sekali lagi asik. Obrak seorang gembang keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lebih dan obati, oh jaganya. Mari kelas turi, balik kelas corong, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut 300 kali namaku Bento. Namaku Bento, rumah relasi, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, potong atas jalannya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjaga, jagalah apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku, yang penting asik. Sekali lagi asik. Ngobrol soal moral, ngomong keadilan, sarapan pagiku. Masih tipu-tipu, lebih dan upati, oh jaganya. Balik kelas teri, balik kelas jorong, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut 1000 kali namaku Bento.
masih bersama kami pendengar dan juga pemirsa RRI Net di malam hari ini. Live music bersama KPJ Makassar. Waduh, makin malam makin asik ya, makin mengguncang mungkin nadi Anda yang mendengarkan atau mungkin menyimak dari tadi perbincangan kita sekaligus musik-musik yang ditampilkan oleh KPJ Makassar punya sense masing-masing dari lagu yang dinyanyikan, yang dibawakan punya arti, punya makna yang ingin disampaikan. Nah itulah yang menjadi pesan ya di kesempatan malam hari ini bersama KPJ Makassar, bagaimana eksistensi musisi jalanan di era milenial juga yang kita titipkan di dalamnya. Nah saya mau tanya-tanya lagi nih sama Kak Jordan atau mungkin juga sekalian Kak Safri di kesempatan malam hari ini, kiat-kiat dan sukses ya. Mungkin idealisme juga orang ya kalau bilang sukses itu seperti apa ya. Sukses itu banyak harta, sukses juga tapi kan masing-masing punya nih. Kalau bagi seorang Kak Safri dulu deh. Sukses itu di KPJ Makassar itu sudah merasa sukses atau Menurutku kalau kita berbicara musik ya, sukses itu sebagai pemusik ketika kita bermain, lantas orang itu mau duduk mendengarkan kita, lantas memberikan kita apresiasi. Saya pikir kita sudah berhasil bermain musik. Simple aja sih menurutku orang yang sukses bermain musik itu. Bukan seberapa cepatnya orang bermain musik, berapa speednya, berapa. Tapi bagaimana musik itu bisa menikmati banyak orang. Itu yang terpenting sih. Orang itu udah terhibur dengan kita gitu. Itu menurutku kita sudah sukses menghibur orang. Oke. Kalau kiat-kiatnya mungkin selama ini yang Kak Safri lakoni selama terjun di musik, belajar atau mungkin dengan mengembangkan idealisme sendiri, musik saya kalau nggak mau denger nggak usah. Tidak juga sih. Kalau belajar juga gitu. Kalau kita sih umum saja Om. Umum saja. Apa yang lagi ngetren kita ikutin. Secara kan kita main di hotel, kita harus menghibur gini kan, menghibur audiens yang berbagai banyak telinga yang ada di situ. Tantangannya ya. Iya. Kita tidak bisa memakai idealisme. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Sempit sekali. Sempit. Gimana kalau Kak Erwin sendiri? Motivasi bermusik, suksesnya seperti apa nih? Kalau Kak Safri tadi bilang kan sudah menghibur, sudah dapat apresiasi, wah, itu sudah sukses bagi saya begitu. Saya pikir itu pengaruh tertinggi. Simpelnya. Kalau kalau berbicara KPJ ya tentunya karya. Karya. Iya. Jadi kebahagiaan itu ketika dia bisa berkarya dalam bermusik. Jadi bukan menciplak. Berkarya. Hasil karya yang sendiri. Dan itu yang dipesankan selalu. Membuat sebuah identitas sendiri. Ya, lagu, karya. Ya, genrenya sendiri itu sudah luar biasa. Menurut saya itu ya puncak kebahagiaannya di situ ketika dia bisa membuat lagu dan bisa dinikmati banyak orang. Ya. Sukses juga itu. Sukses bonusnya katanya. Sukses itu bukan uang ya Om. Bukan uang ya. Bersyukur makanya idealismenya kan berbeda-beda kan. Ada yang menilai sukses itu bentuk uang, materi dan sebagainya. Tapi kalau kepuasan itu sudah sukses itu bersyukur ya. Bersyukur. Ya, tapi mungkin dua orang ini belum mewakili semuanya ya. Saya pengen dengar juga nih untuk rekan-rekan di KPJ Makassar yang ada di belakang-belakang ini. Mungkin dari yang dimulai dari yang termuda katanya ya. Siapa yang termuda di antaranya ini, Om Jordan? Oh yang paling muda. Saya yang paling tua sebenarnya. Oh paling tua. Gimana nih? Sukses menurut Anda seperti apa ini di dunia musik, khususnya di KPJ atau mungkin yang Anda pegang selama ini? Sukses seperti apa? Mungkin seperti ucapan tadi dari Om Jo sama Kak Safri. Tidak boleh menyontek. Iya, tidak nyontek sebenarnya. Kebetulan juga seperti itu memang. Jadi kalau mau menakar sukses itu kan sukses di pandangan mata orang-orang lain kan beda-beda lah. Ada yang merasa sukses ketika punya materi yang banyak. Ada yang merasa sukses ketika punya karya yang nyata. Iya.
Tapi sebenarnya kalau sukses yang lebih tepat itu yang bersyukur lah, lebih banyak bersyukur. Suksesnya Akmal itu bersyukur. Bukan doktrin tadi dari Kasabri juga nih. Beda. Lain. Nanti dicolek dari belakang. Nontek sedikit. Oke, diterima gitu ya. Dari Akmal ke Usman dulu deh. Kalau nggak salah nih, ya Usman namanya ya. Oke. Suksesnya gimana Usman? Kalau menurut saya sih sukses itu apa adanya, bisa berkarya dengan tersendirinya. Punya karya, Punya warna sendiri. bisa bikin karya. Ya, buat ikut karya ikut sendiri. Pak Jordan juga ini. Apa karena posisinya di belakang-belakang gitu. Jadi harus mengikut. Hendaknya mungkin kalau cerita tinju gitu. Jadi gitu ya, karya. Ya, istilahnya terutama kita suksesnya itu berkarya dulu. Kedua diminati masyarakat dengan Wanita duluan. Khususnya wanita maksudnya. Belum apa-apa. Saja. Tapi itu hal yang memotivasi untuk sukses. Iya, betul. Wah, macam-macam juga sih motivasi untuk sukses. Oke, kita ke senior di negara senior ini. Ada di kita satu Kak Anca ya. Kak Anca dulu atau John Denver katanya nih. John Bon Jovi. Oh, John Bon Jovi lagi. Baru 1 jam sudah ganti nama lagi John Bon Jovi. Oke. Pengamen terlama di Makassar, wah luar biasa. Sukses itu menurut saya bisa menghasilkan genre sendiri. Menghasilkan Sendiri genre. musik. Itu sudah dijalankan ya? Karya dengan warna musik tersendiri. Warna musik tersendiri. Itu sudah dilakoni tidak? Sudah banyak teman-teman sudah. Oh, teman-teman yang sudah. Tapi Kak John juga sudah ikut tua. itu ya. Oh. Ini kan juga sudah tua. Oh, sudah tua. Oke, kita ke yang satunya lagi. Siapa? Kok dilangkah? Ini disimpan nih kayaknya senior di belakang ini. Androng. Kok sama-sama tua maksudnya. Sukses dalam apa dulu ini? Wah, semua? Kalau menurut saya sukses usaha dan bekerja itu. Tidak mungkin sukses kalau enggak. Kalau usaha kan semua itu tahu, semua orang tahu banyak. Apalagi bekerja. Kalau masuk saya usaha bekerja. Usaha bekerja itu sukses. Ya. Oke, terima kasih itu saja. Oke. Ini kita langkai. Statementnya cuma pendek begitu Pak. Ricu kampung. Usaha dan bekerja. Oke. Kita ke ini dulu. Jangan ini kayaknya sudah dari tadi mikir. Sudah 4 personil tadi mikir. Kayaknya sama jawabannya. Waduh sama. Saya pikir jawabannya lain nanti. Ternyata sama ya. Sukses kerja, punya genre sendiri, punya karya, ya. Waduh luar biasa. Bersyukur. Kalau saya nanti sukses punya gitar Martin. Harga 30 juta. Punya gitar Martin itu artinya mencapai impiannya gitu ya. Oh. John Martin Johnnya mau dulu. Iya. John Martin, ada John lagi. Johnnya mau dulu. Berganti lagi John jadi John Martin. Aduh luar biasa ya. Baik, untuk momen berikutnya ini karena ini saya akan berikan juga kembali ke Kak Sapri, mungkin ke mewakili KPJ atau mungkin ke Erwin ini. Closing statementnya dong buat pemirsa RRI.net dan juga pendengar, bagaimana KPJ Makassar ya dalam artian ini di era zaman milenial ini eksistensinya ya, yang bisa Anda sebutkan tadi bahwa semua pengennya ada positif ya yang diemban atau mungkin tanggung jawab yang dipegang oleh KPJ Makassar. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Ya, jadi pesan dari saya ya KPJ hadir bukan menjadi benalu tetapi akan melakukan hal-hal yang positif terutama bagi kami ini untuk bagaimana khususnya di Kota Makassar ini teman-teman di jalanan ini bisa kami berkoordinasi, bisa mewadahi secara keseluruhan dan mudah-mudahan ini juga didengar sama pemerintah setempat supaya bisa lebih bersinergi. Ya, itu harapan kami, bersinergi. Karena kadang-kadang putus tali
Betul sekali ya. Iya. Iya. Jadi KPJ Makassar siap mengambil peran ya, mengambil tanggung jawab. Yang penting berikan porsinya juga, libatkan. Ya. KPJ Makassar siap untuk itu. Baik, mungkin kepada Kanda yang satu, Kanda Safri, gimana? Kalau saya sih buat anak-anak jalan dan anak KPJ dan para pendengar ya, teruslah berkarya, belajar terus gitu karena ilmu itu luas ya. Per detik, per menit kita akan dapat ilmu. Jangan di jalan mindsetnya orang kita ini orang-orang yang bodoh gitu. Kita harus merubah mindset itu. Jadi pesan saya ya teruslah berkarya dan teruslah membuat masyarakat itu kagum dengan kita. Masyarakat kagum akan kita. Ya. Tapi di dalamnya ada peran positifnya. Belajar Ki. Oke, baik pendengar dan pemirsa RRiNet. Live music kita masih berlanjut, masih ada persembahan berikut yang akan dimainkan untuk Anda semuanya di kesempatan malam hari ini dari KPJ Makassar. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Live Music. Tenaya parisina angin mambiri ku pasang ditujui tontongan tu saroa tak kalupa Patumi angin mamiri angin ngerang dingin-dingin nama lantang saribuku Tenaya parisina aule nangirang aku tu
Esa mujer está matando mi espinado corazón. Por más que trato de fiarla, mi alma no da razón. Mi corazón la has gastado, herida me ha abandonado. A ver, tú sabes, dime mi amor, por tu amor, no quiere leer el amor. Corazón espinado, Como leer el alma. el amor. Como leer el corazón. Candelas de embarcados, piden puras mujer. Algún día dirás, ay, 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 no quiere leer el amor. Corazón espinado, Como leer el corazón. como leer el amor. Corazón espinado. Como leer el amor. Baik pendengar dan seluruh pemirsa RRI Net dimanapun berada. Sampai di sini dulu kebersamaan kami menghantarkan program live music dari RRI Makassar bersama KPJ Makassar di edisi kali. Saya bertugas Arfan Yusri dan seluruh kru RRI Net Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPJ Makassar. Como en el little fever, como en el corazón, como en el little fever, sin tener todo el amor, corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado. Corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado. RRI Live Music.